Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Prameswari dari Prodi Manajemen B Sore. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan untuk UTS Analisa Keuangan dengan NIM 281500046 dari Prodi Manajemen B Sore dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah SEMM. Yang pertama, analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif. Tujuan utama dilakukannya analisa pada laporan keuangan adalah mencari dasar pengambilan keputusan strategis serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis: pertama, neraca; 2, laporan laba rugi; 3, laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas; yang keempat, laporan perubahan modal. Metode analisis laporan keuangan. Pertama, mode vertikal atau statis, merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada di dalam satu periode. 2. Metode horizontal atau dinamis, merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Teknik analisa laporan keuangan. Terdapat beberapa teknik analisa laporan keuangan, yaitu sebagai berikut. Pertama, analisis laporan keuangan kooperatif. 2. Analisis laporan keuangan common size. 3. Analisis rasio. Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Aktivitas laporan keuangan. Aktivitas bisnis. Pertama, aktivitas perencanaan. Yang kedua, aktivitas pendanaan. Lalu yang ketiga, aktivitas investasi. Dan yang keempat adalah aktivitas operasi. Prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Pertama, memahami latar belakang data dan perusahaan. Latar belakang data termasuk bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. 2. Memahami situasi yang memengaruhi perusahaan. Kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri, perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi seperti tingkat bunga, pendapatan per kapita, pajak, dan tingkat inflasi. Yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jelas, relevan, serta sesuai standar akuntansi keuangan. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan, gunakan metode serta teknik-teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Yang ini merupakan langkah terakhir agar analisis laporan keuangan dapat diinterpretasikan kondisi keuangan perusahaan dengan benar. Analisis kualitas laba pada laporan laba rugi. Analisa atas kualitas ini dikatakan sebagai pengeluaran biaya yang penting untuk membantu menilai kualitas laba. Pengeluaran biaya ini disebut sebagai pengeluaran yang fleksibel, yaitu merupakan pengeluaran yang dapat dipindahkan antar periode untuk membuat cadangan atau mempengaruhi laba. Analisa pengeluaran dana oleh perusahaan. Dalam pengeluaran sejumlah dana oleh perusahaan, maka terdapat beberapa poin yang harus dianalisa oleh pihak internal perusahaan, antara lain yang pertama, pengeluaran dana atas kewajiban, pengeluaran dana atas sewa, pengeluaran dana atas manfaat pasca pensiun, lalu pengeluaran dana atas kontingensi, pengeluaran dana atas ekuitas pemegang saham, lalu khusus atau kesempatan dan lelang. Analisa pengeluaran dana oleh perusahaan atau kewajiban. Pembayaran kewajiban merupakan sesuatu keharusan pada sebuah transaksi antara hak si pemberi dan penerima kewajiban. Atas dasar kewajiban perusahaan, maka pembayaran merupakan hal mutlak yang harus ditunaikan dalam sebuah transaksi.
Jika si pemberi mengadopsi adanya potongan atau diskon khusus, maka tidak salah untuk melaksanakan pengeluaran dana di awal yang mana semestinya bisa dilaksanakan pada jatuh tempo pembayaran. Perhatikan jumlah nominal kas dalam rangka pembayaran kewajiban jangka pendek. Biasanya jumlah tersebut dilihat dari rasio kecukupan aset dalam menghadapi kewajibannya. Jika terdapat kelebihan kas menganggur dalam tempo relatif yang jangka panjang, sebaiknya dimasukkan dalam investasi jangka pendek pula atau pelunasan kewajiban jangka pendek perusahaan. Analisa pengeluaran dana oleh perusahaan atau sewa. Sewa merupakan bentuk pengeluaran dana yang sangat populer, khususnya dalam beberapa industri tertentu. Sewa dalam hal ini dikategorikan sebagai leasing, di mana ada perjanjian antara lease atau penyewa dan lessor atau pemilik. Terdapat dua opsi yang paling populer juga di dalam leasing atau operasi lease dan capital lease. Operating lease mencatat pembayaran sewa minimum dengan pengeluaran dana atas kewajiban pembayaran sewa tanpa ada kaitan penyusutan pada aset tersebut. Sedangkan untuk capital lease terdapatnya hak opsi dan pembayaran bunga bulanan atau tahunan pada kategori transaksi sewa yang berkaitan. Pihak manajemen dapat mengambil keputusan dari sudut pandang dua opsi sewa atas demi kepentingan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Analisa pengeluaran dana perusahaan atau ekuitas pemegang saham. Pihak internal harus mengantisipasi klaim atas pemegang ekuitas di bawah kreditor. Analisa atas pertimbangan standar ekuitas pemegang saham meliputi yang pertama, mengklasifikasikan dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas, mempelajari hak atas pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi, mengevaluasi pembatasan hukum dan distribusi ekuitas, menelaah kontrak atas distribusi saldo laba. Yang keenam, menilai ketentuan lain dan kesepakatan lain atas saham. Perhatikan kriteria saham istimewa dan saham biasa. Lalu perhatikan nilai saldo laba, dividen tunai, dan dividen saham. Analisis aktivitas investasi. Pertama, aset lancar atau current asset. Sumber daya atau klaim atas sumber daya yang dapat langsung diubah menjadi kas sepanjang siklus operasi perusahaan. Golongan utama aset lancar kas, setara kas, efek piutang, derivatif, persediaan, dan beban diterima di muka. 2. Aset tidak lancar. Sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode kini. Golongan utama aset lancar, properti, pabrik, peralatan, dan lain-lain. Pengenalan aset lancar. Aset jangka panjang, pertama properti, pabrik, peralatan, aset tak berwujud, investasi, lalu beban-beban ditangguhkan, lalu ada aset keuangan yang berupa efek atau surat berharga sekuritas, yang kedua investasi. Lalu aset keuangan ini dinilai pada nilai wajar atau nilai pasar, yang diharapkan dapat memberikan imbal hasil yang setara dengan biaya modal yang telah disesuaikan dengan resiko mereka. Aset operasi terdiri atas sebagian aset besar perusahaan. Aset ini dinilai pada biayanya dan merupakan aset operasi produktif yang diharapkan memberikan imbal hasil di atas laba normal. Analisa pengeluaran dana oleh perusahaan, manfaat pasca pensiun. Jika perusahaan memanfaatkan program dana pensiun untuk kemudian mereka menginvestasikan secara lanjut, maka perusahaan akan mendapatkan pendapatan tambahan dan dari hasil investasi dana pensiun tersebut. Program pensiun ini memanfaatkan garis waktu dalam penadaannya, walaupun sebenarnya nilai uang di masa yang akan datang tidak pasti nilainya. Boleh juga menggunakan jasa akuatria yang menganalisa plans atau underfund. Beberapa komponen dalam biaya atas manfaat pasca pensiun yang diharapkan: pertama, biaya jasa, yang ini alokasi aktuaria. 2. Biaya bunga asumsi tingkat diskon. Yang ketiga, amortisasi biaya atas manfaat pasca pensiun. Lalu yang terakhir, administrasi dan legalitas biaya atas manfaat pasca pensiun.
Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.